sesuatu yang jelas-jelas haram dan mayoritas kita adalah muslim juga, tetapi seolah-olah, melarang sesuatu yang haram itu, perlu pembahasan yang alot dan panjang gitu. Dan insyaallah sekali lagi sebagaimana yang, saya sampaikan bahwa, nanti kita akan, bersamai 2 narasumber, Ustadz Apek dan juga Ustadz, Suar. Jadi ini barangkali tema besar yang insya Allah akan kita bahas bersama. Sekali lagi, Islam tegas melarang miras, gitu ya. Dan insya Allah bahwa di sini ruang untuk diskusi bersama kedua narasumber ini, dan salah satunya barangkali Ustadz Suar masih mempersiapkan diri berkaitan membersamai di acara bedah buletin kafah ini. Dan saya sapa dulu salah satu dari narasumber yang sudah hadir membersamai kita, nampaknya Ustadz Apek Romansyah sudah bisa kita saksikan bersama keberadaannya di depan layar kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Apek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Ustadz? Alhamdulillah, jelas. Ya, siap. Kabarnya kumaha, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ini salah satu dari narasumber kita sudah nampak di layar kaca, dan barangkali mungkin sudah tersampaikan berkaitan dengan tema besar di pembahasan di channel dakwah Kota Intan ini, Islam melarang tegas minuman keras. Ya, silakan Ustadz. Bagaimana menanggapi rancangan undang-undang berkaitan dengan minuman keras ini? Dari sisi kalau orang barangkali memposisikan kalau sekarang Ustadz dari sisi Ustadz gitu. Ini kita memposisikan berkaitan dengan rancangan undang-undang pelarangan minuman beralkohol ini. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Salawat salam telah kepada junjun kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat yang dirindukan, mudah-mudahan menjadi umat yang mendapatkan syafaatul uzma, di mana tidak ada syafaat dari Nabi selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan kajian buletin kafah yang kita bedah. Dalam kesempatan ini pembahasan terkait miras, minuman keras haram gitu ya. Minuman keras haram yang jelas Islam dengan tegas melarang
hadirnya atau diproduksinya, diminumnya minuman keras. Tetapi justru ini malah pada saat ini agak gimana ya? Kita sebagai umat Islam melihat, menyaksikan pemimpin-pemimpin yang mewakili rakyat katanya, justru mereka malah berusaha untuk mencari peluang keuntungan dari munculnya undang-undang yang ingin mengatur. Jadi bahasa itu mengatur peredaran minuman keras atau disingkat miras atau ya sekarang itunya minol, minuman beralkohol. Ya. Nah, mereka atau para wakil rakyat itu sekarang sedang menggodok, tadi bahannya adalah mengatur, katanya kan, mengatur peredaran minuman keras. Padahal jelas kalau Islam itu mengharamkan khamr, di mana khamr itu adalah sesuatu hal yang memabukkan. Baik timbangannya atau takarannya banyak ataupun takarannya sedikit, ini jelas diharamkan di dalam Islam. Ini luar biasa. Nah, ketika diharamkan di dalam Islam, maka seharusnya bukan lagi diatur berapa besaran kadar alkohol yang disebar, yang boleh dijual, yang boleh diproduksi, bukan. Justru Islam dengan sangat jelas ketika itu adalah suatu keharaman, maka dilarang, gitu. Dilarang untuk diedarkan, gitu kan, dilarang untuk diproduksi sebagai konsumsi yang akan membahayakan. Ini kenapa alasannya sangat banyak. Alasannya sangat banyak. Dari mulai dalil-dalil qat'i yang jelas bahwa al-khamru itu adalah rizum, gitu kan. Adalah rizum, itu adalah najis dan perbuatan syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi kemanusiaan saja kan gitu. Ini minuman beralkohol ini atau minuman keras ini merupakan kerusakan, biangnya segala kemaksiatan, sehingga manusia normal akan menjadi tidak sadar sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan kehidupan. Bahkan zaman dulu saja, ketika zaman Umar bin Khattab, ketika ada orang yang mabuk, kemudian dia masuk Islam dalam kondisi yang mabuk, kemudian ketika mau sholat itu harus sembuh dulu, harus sadar dulu dari mabuknya itu. Artinya ini harus dinetralkan dulu. Nah, masalahnya adalah wakil-wakil rakyat ini, mereka ingin membuat satu aturan yang bersumber dari pemikiran, yang bersumber dari manusia. Nah, ini yang sangat berbahaya, itu adalah munculnya aturan-aturan yang dibuat berdasarkan dari hawa nafsu manusia. Padahal hawa nafsu manusia itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena berdasarkan kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan manusia itu pasti berbeda. Maka Allah sudah menjelaskan bahwa mungkin ketika manusia menganggap hal itu baik, gitu. Menganggap hal itu baik, contohnya ketika diatur nih minol atau miras, kemudian diatur penjualannya, produksinya, ini akan mendapatkan pemasukan kepada negara yang lumayan, gitu, sebagai pajak misalnya. Artinya ada manfaatnya, kan gitu. Kalau aturan itu dihitung dari manfaatnya, ini juga bahaya. Kenapa? Karena tidak semua yang bermanfaat itu halal. Sedangkan aturan Islam untuk satu benda itu ada hukumnya, kemudian satu aktivitas perbuatan juga ada hukumnya. Jadi kalau menurut saya, dalam apa yang kita temui dalam berbagai penjelasan, bahwa sangat jelas bahwa minuman keras itu adalah haram, itu kan adalah haram, itu banyak di dalam dalil-dalil. Kemudian setiap kebaikan
setiap kebaikan adalah apa saja yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan posisinya manfaat yang diambil dari minuman keras itu belum tentu memunculkan kebaikan. Mungkin sedikit itu saja dulu, Ustadz Imam, terkait minuman keras. Kita nanti bisa membahas apa doror-dorornya, bahayanya, dan dalil-dalil. Iya, siap. Hatur nuhun, jazakallah khairan katsiran. Insya Allah barangkali nanti kita akan explore juga berkaitan dari sisi pandangan pemateri yang lain, gitu ya. Dalam hal ini, insya Allah Ustadz Suad. Barangkali Ustadz bisa digambarkan berkaitan dengan kalau kita mencoba menganalisa gitu ya, dari sisi ya bisa dari sisi bisnis, bisa dari sisi politis gitu ya, berkaitan dengan bahwa taruhlah ada dua partai besar yang kemudian keberatan dengan rancangan undang-undang pelarangan minol ini, gitu ya. Walaupun nampaknya masih ketika rancangan undang-undang ini pun disahkan, kemudian kalau saya menganalisa bahwa aturannya pun tidak akan kafah, gitu ya. Kalau dulu barangkali kita main misalkan ya atau ada keperluan ke minimarket dekat rumah, ada beberapa merek yang kemudian andai saat itu saya mau membeli, bisa saja saya membeli saat itu, gitu. Cuma hanya ada larangan kecil saja kalau tidak salah di botol, tidak diperjualbelikan untuk usia tertentu, gitu ya, atau menggunakan batasan usia, gitu ya. Jadi bukan tidak terlalu euforia senang juga andai rancangan undang-undang ini memang goal atau disahkan ada pelarangan minuman beralkohol ini. Saya kira nanti akan ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini saya ingin mengupas menurut Ustadz dari sisi ya katakanlah sisi politis. Ketika ada dua pihak, ya katakanlah tadi saya berulang-ulang mengatakan dua partai besar yang keberatan dengan rancangan undang-undang minol ini, gitu ya. Padahal di sisi lain bahwa saya kira mereka tahu betul mayoritas di negeri kita adalah Muslim, gitu ya. Tapi kenapa begitu kekeh rancangan undang-undang pembahasan minuman beralkohol ini begitu berat bagi kedua partai ini? Dari sisi analisanya seperti apa kira-kira, Ustaz? Baik, bahwa ketika ada partai-partai besar yang mengusung digolkannya atau disahkannya undang-undang yang mengatur terkait minor ini, tentu tidak lepas dari kepentingan, tidak lepas dari kerjasama mereka antara penguasa dan pengusaha. Pasti ada pesanan, ini seharusnya ya, itu yang pertama. Yang kedua, aturan itu seharusnya ketika mereka membuat sebuah aturan harus berasal kuasa, aturan yang membuat manusia. Ini sebagai pondasi seharusnya. Namun di dalam kondisi saat ini, ketika Al-Quran, ketika wahyu Allah tidak dijadikan dasar, tidak dijadikan pondasi atau sumber pengambilan hukum oleh oleh wakil-wakil rakyat di legislatif, maka apa yang mereka susun, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka buat, termasuk apa yang mereka sahkan, itu berdasarkan kepentingan dari segelintir orang yang mereka mampu untuk apa?
untuk membuat kekuasaan tunduk terhadap keinginan-keinginan para pengusaha. Baik itu pengusaha lokal atau pengusaha di dalam negeri pun pengusaha yang datang dari luar, asing ataupun asing. Ini otomatis ini merupakan pesanan-pesanan. Nah, apa yang mereka hitung, apa yang mereka pertimbangkan? Yang mereka pertimbangkan pada saat ini karena kehidupan atau dasar aturan di dalam negeri ini adalah demokrasi sekuler, yakni kebenaran diambil dari suara terbanyak, gitu kan? Yang kedua manfaat, itu asas manfaat itu diutamakan kepada hukum-hukum yang datangnya dari wahyu Allah. Artinya selama hal tersebut mendatangkan manfaat, kan gitu. Contohnya ketika miras ini aturan atau undang-undang tentang miras atau mineral ini digolkan, otomatis mereka akan mengejar apa? Mengejar pajak, kan gitu. Mengejar pajak. Nah, yang mereka anggap ini adalah sumber pemasukan. Padahal sebetulnya tidak seberapa kalau dibandingkan sumber pemasukan yang berasal dari sumber daya alam yang ada di negeri ini, yang sangat luar biasa. Ini yang pertama, mereka membuat aturan itu karena dasarnya adalah sistem yang ada, yakni asas manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi-kondisi tersebut membuat mereka saling membantu dalam hal kedudukan. Kedudukan di mana? Contoh begini. Ketika para penguasa itu mereka naik menjadi katakanlah anggota DPR, kan gitu. Tentu mereka mengeluarkan biaya yang sangat besar. Biaya yang sangat besar sehingga mereka bisa sampai ke kursi DPR. Nah, sokongan biaya yang besar itu biasanya tidak hanya diambil dari kantong sendiri, tetap dari para pengusaha-pengusaha tersebut. Nah, pengusaha-pengusaha itu yang memberikan modal. Untuk apa? Untuk naiknya mereka kepada kursi jabatan yang saat ini. Maka ketika mereka sekarang sudah berada di posisi jabatan saat ini, maka mereka harus balas budi kepada para pengusaha tadi, yakni apa? Mereka menggolk yang sekian persen, ini khusus hanya di hotel-hotel berbintang. Tetap saja di dalam Islam itu tidak boleh. Sesuatu yang jelas haram, mau besar ataupun kecil tingkat kadar alkoholnya, tetap itu haram. Tetap itu sebuah hal yang harus dihindari. Apalagi ketika beredar secara luas, maka akan merugikan umat manusia, akan merugikan bangsa dan generasi yang ada di negeri ini. Mereka akan rusak pemikirannya, rusak akalnya, gitu kan? Di satu sisi mereka akan mendapatkan keuntungan dari para pengusaha dengan memproduksi minuman keras ini, tapi di sisi yang lain justru masyarakat akan menjadi korban. Kenapa? Mereka satu melakukan kemaksiatan, yakni bisa jadi masyarakat itu menjadi penjualnya, menjadi pembelinya, menjadi peminumnya, menjadi pengantarnya, menjadi pemroduksinya, kan gitu. Bisa jadi mereka menjadi karyawannya, kan gitu. Sehingga mereka semua terlibat dalam sebuah dosa yang dilegalisasi oleh penguasa. Ini sangat membahayakan menurut saya. Maka wajib umat Islam itu menolak, apalagi partai-partai paling keras bersuara, mereka punya posisi di legislatif, mereka punya suara, maka itu merupakan satu itu untuk menolak disahkannya undang-undang mineral ini. Maka kewajiban bagi mereka yang
memiliki posisi penting, yang punya suara yang pasti akan menjadi catatan. Beda dengan kita, masyarakat biasa itu menolak seperti apapun, apalagi hanya individu-individu, itu tidak berpengaruh. Tetapi ketika mereka sebagai wakil rakyat, apalagi dipilih oleh rakyat, berada pada posisi yang mereka bisa menyuarakan suara rakyat, seharusnya partai-partai kaum muslimin, partai-partai yang mengaku mereka itu Islam, maka seharusnya mereka menolak dengan tegas, menolak dengan keras disahkannya undang-undang tersebut. Nah, otomatis ini akan akan menjadi lingkaran setan gitu kan, lingkaran setan. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lainnya itu bersinggungan atau beririsan, baik antara penguasa, pengusaha, termasuk mungkin nanti para rakyat yang berada pada posisi mereka itu sedang merancang sebuah undang-undang, yang undang-undang ini yang saya khawatirkan ini. Jadi khawatir undang-undang ini adalah menjadi sumber kemaksiatan yang dilegalisasi oleh pemerintah. Nah, itu yang sangat berbahaya menurut saya. Maka sangat bukan wajar lagi. Wajib umat Islam itu menolak, apalagi mereka yang posisinya sekarang wakil rakyat yang mengaku muslim seharusnya menolak. Yeah. Harusnya mungkin itu. Ya. Analisanya mungkin apakah bisa dikatakan sebagai bahwa antara wakil rakyat yang konon lah gitu ya, konon katanya wakil rakyat, antara konon wakil rakyat dan juga yang memang data yang saya dapat bahwa saat ini yang konon katanya wakil rakyat itu didominasi para pengusaha juga, gitu ya. Nah, apakah bisa dikatakan analisanya terjadi simbiosis mutualisme barangkali saja? Ya. Gitu ya? Betul. Betul. Jadi mungkin tidak hanya simbiosis mutualisme saja, mungkin gitu, tetapi bisa jadi terjadi undang-undang ini ditolak, jangan-jangan dia memang punya saham gitu ya di salah satu perusahaan, punya saham gitu ya di salah satu perusahaan. Di atas itu sebagian besar sebagai pengusaha, gitu ya. Jadi ya mungkin kita melihatnya sebagai simbiosis, terjadi simbiosis mutualisme gitu ya. Baik apakah memang mereka salah satu sebagai pelaku langsung, mereka memiliki kepentingan langsung bahwa salah satu usaha mereka harus tetap berjalan gitu, atau mungkin tadi yang dikatakan Ustaz bahwa bisa jadi saat ini mereka bisa berada di tampuk posisinya sebagai wakil rakyat itu memang ada sokongan dana dari beberapa pengusaha yang kemudian salah satu titipannya mungkin diantaranya adalah berkaitan dengan undang-undang tertentu yang nanti dipilah dan dipilih, jangan menggolkan undang-undang ini mungkin atau harus menciptakan undang-undang itu. Salah satunya mungkin gitu ya, diantaranya adalah ini berkaitan dengan produksi minol gitu ya. Barangkali ya. Jadi salah satu pihak yang kemudian keberatan dengan rancangan undang-undang ini adalah pihak-pihak yang mereka memang memiliki kepentingan dengan produksi barang ini gitu. Bisa dikatakan demikian Ustaz ya, barangkali. Ya. Nah, ini saya ingin tahu berkaitan dengan posisi kita sebagai umat, sebagai rakyat. Katakanlah kita memiliki dua agenda gitu ya, agenda jangka pendek dan juga jangka panjang gitu ya. Di awal kita sudah mendapat kita sudah memahami bahwa keharaman minol ini bukan sesuatu yang harus didiskusikan lagi berkaitan dengan keharamannya gitu ya. Nah, ini bagaimana Ustaz
kita memposisikan agenda jangka panjang dan juga jangka pendek dan juga jangka panjang, supaya bahwa permasalahan minuman beralkohol atau miras ini sudah bukan lagi wilayah yang perlu kita diskusikan. Ini seperti apa? Ya. Gitu ya. Bahwa ini benar-benar dipotong saja, tidak ada lagi diskusi masalah keharaman miras, gitu ya. Ini bagaimana? Ya, baik. Tentu ini memang harus dipikirkan oleh umat Islam apa yang harus dilakukan. Pertama tadi jangka pendek gitu kan, bagaimana menghentikan niat-niat buruk ya, niat-niat buruk yang akan menjadi biang kemaksiatan di negeri ini. Yang pertama, bagi kita sebagai seorang muslim, tentu kita memahami makna halal dan haram sebagai sebuah aturan, sebagai sebuah standar kehidupan atau miqyasu amal, standar amal. Maka yang pertama jelas kita harus menghindari dari apapun produk-produk tersebut yang jelas-jelas diharamkan, baik tadi memproduksinya, meminumnya, menjual, membeli dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika muncul opini bahwa ini akan dijadikan undang-undang atau disahkan, dilegalkan kan gitu. Tentu umat Islam harus menolak. Tentu umat pengaturan minol tersebut. Satu, kita harus menolak itu. Kedua, apa yang harus dilakukan jangka pendek. Yang kedua adalah muhasabah lil hukam. Kita terus-menerus mengingatkan kepada para penguasa, mengingatkan kepada para pemimpin yang ada di sini, untuk apa? Untuk meninggalkan semua jenis keharaman, untuk meninggalkan semua jenis kezoliman, untuk meninggalkan semua jenis kerusakan yang ada di muka bumi ini. Wabil konsumsi oleh masyarakat, kan ini otomatis mereka sedang membuat satu sumber kemaksiatan yang sangat besar. Bahkan kemaksiatan ini akan terus-menerus dilakukan oleh rakyat. Kenapa? Karena mendapatkan legalisasi dari penguasa. Nah, muhasabah lil hukam ini mengingatkan para penguasa ini yang harus dilakukan. Baik tadi secara jamaah ataupun individu. Orang-orang yang memiliki kapasitas, baik itu para tokoh politik, kemudian para ulama, para ustadz, ini harus menyampaikan keberatan ini agar sampai kepada penguasa bahwa legalisasi minol ataupun rancangan undang-undang yang mengatur hal tersebut agar bisa beredar di negeri ini, itu tentu harus ditolak, meskipun muhasabah lil hukam atau mengingatkan penguasa itu berefek sangat besar, gitu kan, berefek sangat besar, beresiko tinggi, gitu kan. Sekarang itu jangankan menolak undang-undang, baru pengajian atau syukuran dalam jumlah banyak saja kan si tuan rumahnya mau dipidanakan kan gitu, dijadikan terdakwa. Apalagi tadi kita menolak misalnya rancangan undang-undang kan gitu, rancangan undang-undang. Tapi itu harus dilakukan. Itu langkah atau jangka pendek yang harus dilakukan oleh umat. Kemudian selanjutnya menyadarkan masyarakat. Ini menyadarkan masyarakat bahwa sumber dari segala sumber kemaksiatan ini adalah diterapkannya sistem manusia, aturan-aturan manusia, kemudian dilaksanakannya sistem demokrasi, di mana semua hukum, perangkat hukum yang diciptakan, yang dibuat di negeri ini berdasar dari pemikiran manusia. Maka umat harus sadar. Umat harus sadar seharusnya bahwa kita sebagai manusia mengembalikan seluruh aturan hukum itu kepada Allah. Itu yang harus dilakukan jangka pendek.
Kemudian bagaimana jangka panjang? Ya tentu aturan itu yang memiliki kewenangan untuk melegalisasi sebuah aturan itu adalah kekuasaan atau penguasa. Kalau di dalam Islam itu adalah seorang khalifah. Nah, maka jangka panjang agar tidak terjadi lagi legalisasi miras ataupun membuat rancangan undang-undang, termasuk seperti kemarin terjadi penghinaan kepada Rasulullah, kepada Nabi, penghinaan kepada agama Islam. Itu agar tidak terjadi, maka harus ada sebuah institusi negara yang menerapkan aturan Islam secara kafah. Nah, di dalam Islam itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat bahwa yang bisa menerapkan Islam secara kafah adalah khalifah, seorang khalifah di dalam bingkai negara khilafah. Nah, maka jangka panjangnya tidak ada lagi. Kita perjuangkan tegaknya aturan-aturan Islam di muka bumi ini yang harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, yakni seorang khalifah. Seorang khalifah. Maka tadi betul kata Ustaz Imam bahwa hal ini sudah tidak akan diperdebatkan lagi. Kalau khamr itu adalah sebuah keharaman, ya sudah. Tidak ada perdebatan lagi, tidak ada diskusi lagi terkait hukum dari khamr. Baik itu berjumlah banyak ataupun berjumlah sedikit. Itu tetap ketika agama menjelaskan itu haram, maka tetap haram. Kecuali, nah ini ada kecuali kalau misalnya benda tersebut atau zat tersebut sudah berubah kandungannya, sudah berubah zatnya. Contohnya misalnya jadi alkohol ketika disimpan lama-lama kemudian berubah menjadi cuka misalnya. Nah, cukanya baru menjadi halal kan gitu. Itu kalau sudah berubah. Kalau selama tidak berubah, meskipun dicampur apa ini tetap tidak bisa dikatakan dibolehkan. Maka jangka panjangnya adalah tadi memperjuangkan tegaknya institusi khilafah untuk menerapkan Islam secara kafah agar aturan berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang pasti akan melarang beredarnya keras yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz Imam. Ya. Atur nuhun Ustaz. Sebelum lanjut ke diskusi berikutnya, barangkali ini nampaknya Ustaz Suwar sudah mulai masuk di channel kita Ustaz. Barangkali saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Suwar, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Imam. Ya, alhamdulillah. Ustaz Suwar sudah nampak di layar monitor kita. Kita sudah diskusi banyak berkaitan dengan bedah buletin kafah ini. Islam melarang tegas miras, gitu ya. Langsung saja, barangkali tanpa tendeng aling-aling, Ustaz Suwar, berkaitan dengan rancangan undang-undang. Ini baru rancangan, Ustaz ya. Islam sudah mengharamkan 1.400 tahun yang lalu. Ini baru berupa rancangan undang-undang yang ini pun masuk. Ya tentunya kita sebagai umat Islam ya harus menjadikan Islam sebagai standar perbuatan kita, sebagai standar amal kita. Apapun yang telah diharamkan oleh Allah, mau diotak-atik gimana juga tetap haram dan tidak boleh gitunya. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-wasilatu ilal harami muharramah. Wasilah yang menghantarkan kepada keharaman maka diharamkan, dihukumnya haram.
Nah, ketika kita sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dengan jelas bahwa khamr itu hukumnya haram, maka sudah tentu sami'na wa ata'na saja kita dengar, kita taat, kita haramkan. Maka tidak perlu kemudian capek-capek didiskusikan atau kemudian disidangkan gitu. Nah, kenapa? Sudah jelas haramnya. Nah, justru yang jadi masalah tadi, banyak orang-orang yang tidak menjadikan Islam sebagai standar amalnya, sehingga menjadikan maslahat menurut hawa nafsu manusia itu sebagai sesuatu yang baik. Padahal sesuatu yang itu sudah pasti baik, apapun yang buruk menurut hukum syariat, maka buruk bagi kita. Jadi tidak ada kompromi di situ. Jangan diakal-akalin lah gitu, supaya kemudian bisa kemudian yang haram tadi menjadi halal atau setengah halal gitu. Sehingga kemudian dimusyawarahkan. Jadi ada hal-hal yang memang tidak boleh dimusyawarahkan. Halal, yang haram udah haram gitu. Jangan kemudian dicampur adukkan dengan alasan mencari kemaslahatan dunia. Bisnis ya. Jadi satu yang sudah jelas. Misalkan kemudian ada pendapat yang masih menyatakan bahwa khamr yang dimaksud di negeri kita dengan yang kemudian diharamkan semasa Rasulullah itu berbeda gitu ya. Kemudian dia menganggap bahwa ada perbedaan di sisi memahami fakta khamr. Di satu sisi kemudian dia akhirnya menjadi hujah, fakta khamrnya beda. Di satu sisi dia memandang bahwa produksi, ya katakan minuman keras atau minuman beralkohol ini di satu sisi mendatangkan sisi bisnis gitu ya. Ya taruhlah cukainya tinggi gitu ya, menyerap sumber daya manusia yang kemudian menjadi terlibat dalam produksi minuman beralkohol ini gitu ya. Berarti nampaknya kita harus menggali dua hal ini, Ustaz ya, Ustaz Suhar barangkali, apakah betul terjadi ikhtilaf memahami miras ini gitu ya. Jangan-jangan dulu di zaman Rasul yang diharamkan itu adalah produksi dari kurma misalkan, atau dari anggur, sementara yang diproduksi di Indonesia itu dari tape misalkan, dari ketan misal gitu ya. Ini sisi ini dulu barangkali saya bisa kita coba barangkali, saya ingin tahu berkaitan dengan dari sisi ini, orang yang memiliki hujah gitu. Kan di zaman Rasul yang diharamkan itu begini gitu ya, minuman beralkohol yang terbuat dari perasan kurma atau perasan anggur, sementara di Indonesia ini yang dibuat adalah dari perasan ketan misalkan. Silakan Ustaz, bagaimana? Iya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haramun." Setiap perkara yang memabukkan ia adalah khamr, dan setiap perkara yang memabukkan adalah haram. Nah, dari hadis ini sangat jelas bahwa apapun yang bisa memabukkan maka itu termasuk kategori khamr. Bentuknya macam-macam gitu. Bisa cairan, bahkan bisa berbentuk pil misalnya.
seperti ekstasi, ganja, dan lain sebagainya. Jadi apapun bentuknya, baik berupa benda padat maupun cairan, kalau benda itu kemudian bisa memabukkan, maka itu masuk kategori khamr dan hukumnya adalah haram. Gitu Ustaz. Ini sangat jelas di situ. Gitu. Jadi tidak lagi kita mempertimbangkan berkaitan dengan sumber miras tadi dibuat gitu ya Ustaz ya. Tidak apakah memang kalau bisa bahwa miras itu dibuat dari singkong atau dari ubi mungkin gitu ya. Karena kan kalau setahu saya bahwa salah satu miras sumber bahan baku miras itu kan diantaranya adalah karbohidrat gitu ya, karbohidrat, gula dan sebagainya. Kalau dari sisi ini Ustaz, dari sisi kan negeri kita ini sedang perlu dana besar misalkan diantaranya adalah untuk menutupi kebutuhan penanggulangan wabah COVID misalkan. Kita memerlukan banyak kucuran dana diantaranya adalah berkaitan dengan ini cukai atau pajak dari minuman keras. Ini bagaimana Ustaz dengan pendapat seperti itu? Iya, tentunya setiap hal yang telah dengan jelas Allah haramkan, maka apapun yang terkait dengannya, maka hukumnya pun menjadi haram. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahul khamra." Allah telah melaknat khamr wa syaribaha, dan peminumnya. Kemudian selain peminumnya juga penuangnya. Kemudian penjualnya. Kemudian pembelinya. Pemeran, baik tadi produsen, kemudian pabriknya, termasuk pajaknya, itu pun dilaknat oleh Allah gitu. Nah kemudian pengantarnya, gitu. Bahkan orang yang meminta untuk diantarkan atau tadi konsumennya yang pesan. Artinya siapapun yang menikmati dari hasil dari barang yang haram tadi, khamr tadi, maka dilaknat oleh Allah. Artinya mendapatkan dosa gitu dari khamr tadi. Tuh. Artinya ya kita tidak boleh kemudian dengan alasan bisnis, dengan alasan azas manfaat keuntungan duniawiyah tadi, kemudian untuk menyemarakkan kafe, kemudian klub-klub malam atau kemudian tempat wisata dan lain-lain, kemudian melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan sudah sangat jelas dampaknya, keburukan-keburukan yang dihasilkan dari khamr tadi, yang merupakan itu pekerjaan setan lah gitu. Pasti yang namanya setan itu ya menyeru manusia untuk menjauhi rahmat Allah dan mengajak untuk mendapatkan laknat dari Allah gitu, untuk menjauhkan ridho Allah. Itulah perilaku setan gitu. Ya, baik yang berbentuk jin maupun manusia gitu. Termasuk dengan adanya khamr tadi, itu cara setan supaya manusia melupakan Allah, melupakan kewajiban-kewajiban gitu, dan merupakan pangkal dari berbagai macam dosa dengan adanya khamr tadi. Ya, itu Ustaz. Saya kembali ke Ustaz Apek berkaitan dengan tadi kalau bahwa jangka panjang kita untuk menyudahi pembahasan minuman beralkohol atau miras ini diantaranya adalah tadi disinggung berkaitan dengan urgensitas khalifah yang kemudian akan mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan sesuatu yang memang halal, yang haram, gitu ya. Nah masalahnya barangkali yang perlu digali adalah realitasnya bahwa sebuah negara tidak pernah kita dapati diduduki hanya oleh Muslim saja, ya.
Nah, sementara bahwa keharaman miras minum atau homer ini atau minol ini dikhususkan untuk Allah kan hanya menyuruhnya kepada kaum muslim gitu, orang-orang Islam yang beriman saja gitu ya. Orang muslim yang taat, yang takwa gitu. Nah, ini memposisikan non muslim, orang-orang kafir yang kemudian mereka memiliki tradisi khas di agama mereka, yang diantaranya misa mungkin gitu ya, mungkin menggunakan miras sebagai tradisi entah hajatan, entah kebutuhan ketika mereka berkumpul dengan keluarga mereka mungkin gitu ya. Ini posisinya seperti apa gitu ya, nanti tata kelola kondisi keberadaan non-muslim yang mereka sama sekali tidak disapa, tidak menjadi objek gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keharaman miras ini. Ini bagaimana kira-kira tata kelola treatment atau tata kelola nanti sistem khilafah, katakanlah demikian, yang tadi secara alamiah tidak mungkin bahwa sebuah negara ditinggali oleh hanya muslim saja. Ini bagaimana? Ya, baik. Pertama, bahwa Islam itu, Al-Quran itu, wahyu Allah itu sebagai hudal linnas. Sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Bagi seluruh manusia. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh, jelas. Dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai bayan bagi manusia, bagi seluruh manusia. Kan tidak mungkin kalau sebuah negara itu misalnya karena negaranya diatur oleh aturan Islam, kemudian penduduknya Islam semua gitu kan, monogen gitu kan. Tapi justru pasti heterogen, pasti banyak kan. Apakah seperti itu? Iya. Karena faktanya di zaman Rasul ada orang muslim, ya. Di dalam Islam mengatur urusan itu ada tempat-tempatnya. Yang pertama, ada aturan yang bersifat umum, gitu kan, yang bersifat umum. Yang ini dikenakan kepada seluruh warga yang ada di negeri Islam tersebut, negara Islam tersebut. Maka ini berlaku secara umum. Saya kasih contoh misalnya, karena di sini dijelaskan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas mengharamkan, bahkan di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari itu dijelaskan, Innallaha rasuluh haramun bai'a al-hamru wal mait wal hinjir wal ansab. Rasulullah dan Rasulnya setelah mengharamkan jual beli homer, kemudian bangkai, kemudian babi dan berhala. Nah, homer ini termasuk barang yang haram dijual belikan. Maka ketika ada yang memperjualbelikan homer secara umum, gitu kan, secara umum, baik oleh individu ataupun misalnya tadi pabrik ataupun misalnya ekspor ataupun impor dari luar negeri keluar ke dalam negeri, ataupun misalnya diproduksi oleh swasta kemudian dijual di masyarakat. Di dalam Islam ketika itu jelas sudah diharamkan, maka dilarang. Dan pelakunya ketika mereka melakukan satu pelanggaran yang tadi dilarang memproduksi, kemudian diproduksi, maka akan kena sanksi, akan kena hukuman. Nah, hukuman ini berlaku secara umum, baik yang membuat itu, yang memproduksi itu muslim maupun non-muslim. Jadi aturan secara umum. Tetapi ada juga aturan yang secara khusus di dalam negeri Islam juga. Di dalam negeri yang diatur oleh aturan Islam, maka ada aturan khusus yang diperbolehkan melakukan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Salah satunya misalnya tadi ada sebuah non-muslim yang mereka itu tidak mengharamkan
minuman keras, tidak mengharamkan alkohol di dalam ajarannya, kemudian mereka meminumnya, selama meminumnya itu berada di kawasan atau di wilayah yang privat. Nah, yang privat artinya di rumahnya misalnya, kan di lingkungannya sendiri, bukan di hadapan umum. Kemudian di dalam agamanya memang tidak mengharamkan hal tersebut. Contohnya tadi mereka minum jenis-jenis yang beralkohol, whisky, misalnya, dan lain-lain sebagainya. Kalau yang di Indonesia mah yang murah-murah, misalnya bir, misalnya topi miring, intisari dan lain sebagainya. Nah, ketika itu mereka minum di wilayah privat, kemudian mereka itu memang bukan Muslim, maka itu diperbolehkan. Tapi meminumnya di wilayah privat, di wilayah atau mereka itu membuat resepsi yang ini sudah terbiasa buat kami, buat adat kami, kebiasaan kami. Ya selama itu di wilayah privat yang tidak terbuka secara umum, itu tidak jadi masalah, kan, untuk orang non-Muslim. Nah, itu wilayah-wilayah khusus, wilayah-wilayah khusus. Sama seperti begini, aturan ketika aturan Islam itu bahwa Muslim itu harus, aturan Islam diterapkan di satu negara, kemudian ada seorang Muslim yang tidak melakukan sholat, maka dia kena sanksi. Nah, dia kena sanksi karena tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim. Gitu. Tetapi bagi mereka ini aturan yang khusus untuk Muslim, kan gitu. Kemudian ketika ada seorang kemudian waktunya sholat, dia tidak sholat, dia memang tidak masalah karena itu tidak mengingat Muslim. Ini aturan khusus. Nah, kalau aturan umum itu seperti itu. Jadi dalam Islam, di wilayah-wilayah privat sebuah agama misalnya, ya tempatnya misalnya, ada juga aturan umum yang kedua, mencuri. Nah, kan gitu. Ketika mereka mencuri, baik itu Muslim maupun non-Muslim yang berada di dalam wilayah negara Islam, maka mereka akan mendapatkan itu sampai kepada ukuran nisab untuk disanksi oleh aturan Islam, yakni misalnya potong tangan, maka betul berlaku baik untuk Muslim maupun pencuri non-Muslim. Baik itu pelakunya perempuan ataupun laki-laki. Itu akan terkena karena itu masuk ke wilayah aturan atau hukum yang diterapkan secara umum gitu. Jadi kalau minuman ketika orang tadi non-Muslim mereka minuman beralkohol di wilayah privat, ya itu nggak masalah. Termasuk memproduksi untuk dirinya pribadi, misalnya tadi kata Ustadz Imam itu membuatnya dari proses apa itu sehingga bisa membuat fermentasi. Proses fermentasi misalnya baik dari singkong kah, dari tape kah, dari kopi kah, karena kopi juga tuh ya misalnya, terus dari anggur kah, itu mereka buat untuk kebutuhannya sendiri, bukan untuk diperjualbelikan. Itu berlaku untuk non-Muslim nggak jadi masalah. Tetapi ketika produksinya dibesarkan kemudian dijual, nah itu ya akan kena sanksi dari penguasa Islam. Mungkin itu penjelasannya, Ustaz. Ya, hatur nuhun Ustaz. Satu lagi barangkali yang ingin diperjelas sebelum nanti kita akan membuka ruang diskusi, seolah-olah mirip dengan produksi homer gitu ya. Ada fermentasi, ada pemeraman, ada pemberian ragi dan lain sebagainya. Walaupun mungkin yang menjadi bahan bisa jadi berbeda-beda, gitu ya, berbeda-beda. Ada yang dari singkong, ada yang dari ubi mungkin, ada yang dari ketan, ada yang dari atau hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita di bagian belahan dunia yang lain mungkin.
Ini bagaimana kita mengambil garis tegas antara ini makanan, kalau ini sudah terkategori homer gitu ya. Walaupun nanti barangkali kita akan melihatnya itu mah skala kecil gitu ya, makanan ya rumahan di rumah saja, itu bukan dalam rangka memproduksi massal besar. Ini jadi ingin gambaran berkaitan dengan batasan, ini terkategori homer, kalau ini tidak. Gitu. Ini bagaimana, Ustaz? Iya, memang ada beberapa tradisi mungkin ya, ada makanan tradisional gitu. Ya memang dengan adanya fermentasi tadi, maka itu bisa merubah sesuatu menjadi homer tadi. Cuman ada batasan waktunya. Ada masa-masa di mana itu tidak mengandung alkohol atau tidak memabukkan atau belum masuk kategori homer. Nah, kemudian dalam jangka waktu sekian hari misalnya, maka bisa berubah tadi, berubah zatnya menjadi homer. Jadi ada jangka waktunya. Nah, tentunya bagi seorang muslim, ya tentu dia ketika mengkonsumsi tadinya makanan yang difermentasi tadi, nah, dia akan tahu batasan kemudian berapa hari menjadi normal, contohlah seperti tape lah atau peyem misalnya, kayak peyem ketan dan lain sebagainya. Itu dalam jangka waktu tertentu yang lama itu bisa memang berubah menjadi homer. Jadi ya harus tahu berapa lama kemudian batasan itu tetap halal gitu, makanan yang tadi difermentasi. Atau harus tahu juga tadi jangka waktu kapan berubah menjadi homer tadi. Nah, tidak kemudian terkena. Kita sangat mudah kalau mau gitu ya membuat minuman ini. Gitu. Ini kalau saya sapa pemirsa dari channel dakwah Kota Intan ini, nampaknya tidak mungkin harus saya sapa satu persatu, tapi ada bukan beberapa, tapi memang banyak ya. Dari Bekasi, Tanjung Pura, dari Garut Kota, Tarogong dan sebagainya. Ada satu pertanyaan, barangkali nanti bisa direspon oleh kedua narasumber. Pertanyaan pertama datang dari akun bernama Suhardiman. Pertanyaannya, Ustadz, apakah minuman beralkohol cukup hanya dengan boikot produknya saja di warung-warung? Syukron. Gini, barangkali nanti punten dipertegas saja gitu ya, bahwa ada pihak yang kemudian keberatan dengan beredarnya miras ini gitu, kemudian mengambil sikap dengan cara merazia beredarnya minuman tadi di warung-warung. Apakah cukup dengan sikap seperti itu atau bagaimana? Silakan dari Ustadz Suar atau dari Ustadz Apek dulu, saya serahkan. Baik, saya saja dulu. Ya, siap, Mangga. Memboikot atau menarik peredaran tersebarnya minuman beralkohol itu yang paling memiliki, ya memang bagus gitu, maksudnya bagus. Itu harus dilakukan untuk menghindari tersebarnya atau diminumnya oleh masyarakat secara luas. Namun ada hal yang penting yang harus disoroti. Yang pertama, yang memiliki kewenangan untuk menarik peredaran minuman keras itu adalah pemerintah, kan gitu. Artinya harus pemerintah yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Dilindungi oleh undang-undang. Mereka menarik satu barang haram yang akan membahayakan masyarakat. Satu. Bagus. Apakah itu bisa menghentikan? Tidak. Itu hanya jangka pendek saja, kan gitu, jangka pendek saja. Yang kedua, hentikan produksinya. Baik itu produksi secara langsung di pabrik-pabriknya ataupun sumber-sumber lain, karena sumber lain kan bisa saja
impor dari luar negeri misalnya, kan gitu. Itu pun harus dihentikan. Baik produksi secara individu, produksi secara pabrik di dalam negeri, maupun sumber yang datang dari pihak luar atau impor tadi. Nah, namun yang jadi masalah, hal tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini secara hakiki, secara permanen. Langkah yang paling tepat untuk menghentikan peredaran minuman keras secara permanen adalah ketika aturan perundang-undangan sudah melarang secara tegas beredarnya minuman yang beralkohol, minuman keras. Ini saya singgung dulu terkait pengertian al-khamr. Nah, al-khamr di dalam kitab Nizamul Uqubat ini dijelaskan al-khamru hiya kullu syarabin muskirin. Khamr ini adalah setiap minuman yang memabukkan, gitu kan? Setiap minuman yang memabukkan. Baik minuman itu kan bisa berbentuk misalnya cairan, berbentuk serbuk, berbentuk pil dan lain sebagainya, selama itu memabukkan. Kemudian sifat memabukkan pada khamr ini menurut ilmu pengetahuan modern ini karena adanya zat yang namanya etil atau alkohol tadi atau yang disebut etanol. Nah, ini secara luas disebut etanol atau etil itu adalah alkohol. Maka khamr ini dapat didefinisikan sebagai setiap minuman ataupun apapun itu yang mengandung alkohol, baik kadarnya banyak maupun sedikit. Maka ini harus dihentikan. Namun, tidak mungkin muncul undang-undang yang melarang dan mengharamkan beredarnya atau diproduksinya minuman khamr ini. Gitu kan? Khamr ini apabila bukan negara yang menerapkan aturan yang berdasarkan dari Al-Quran. Jadi nggak mungkin bisa muncul undang-undang yang menolak khamr, yang melarang khamr secara permanen gitu kan, secara hakiki. Nggak mungkin. Maka yang harus dilakukan bukan hanya memboikot, bukan hanya menutup pabrik, bukan hanya misalnya melarang ataupun menolak impor barang minuman keras dari luar, tetapi harus ada aturan yang bersumber dari aturan Islam yang berdasarkan dari wahyu Allah yang jelas mengharamkan khamr tersebut. Baik itu tadi diperjualbelikannya, diproduksinya, diminumnya, bahkan orang yang membelinya, bahkan orang yang menjualnya. Itu banyak. Bahkan ada 10 golongan yang bisa terkena gara-gara satu minuman tersebut. Yang jenisnya cuma satu tadi, minuman beralkohol atau minuman keras, tapi ternyata bisa melibatkan 10 golongan atau 10 posisi yang bisa mendapatkan dosa secara berjamaah. Itu kan luar biasa. Makanya miras ini adalah biangnya kemaksiatan yang harus diselesaikan oleh siapa? Oleh negara. Negara yang memberikan kebebasan atau membuat aturan untuk melegalisasi dengan dengan alibi, dengan alasan mengatur kan gitu. Dengan alasan mengatur. Ini salah kaprah. Negara itu seharusnya melindungi masyarakatnya agar mereka terjaga dari kemaksiatan dan mengarahkan manusia, mengarahkan masyarakat untuk lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Imam, mungkin dari saya. Moodnya Kang Imam. Dakwah kota pemirsa yang sedang menyimak channel dakwah Kota Intan, rahimahullah. Kita memiliki waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Ada beberapa pertanyaan yang masih bisa kita bahas. Berikutnya adalah barangkali langsung saya tanyakan ke Ustadz Suar yang pertanyaan kedua ini dari channel atas nama Ade Ramdan Jailani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, bagaimana hukumnya minyak wangi yang mengandung alkohol? Apakah itu juga bisa haram? Karena penggunaannya tidak diminum atau tidak bisa membuat mabok. Silakan Ustadz Suar, bagaimana dengan pertanyaan ini? Ya, tentunya tadi setiap barang yang itu diharamkan oleh Allah, maka kita sebagai umat Islam harus menjauhinya. Tidak boleh dipakai lah. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu fastanibuhu, gitu. Jauhi. Artinya jauhi itu bukannya sekedar diminum, tetapi bisa juga tadi dioleskan atau dipakai. Gitu. Karena masih banyak minyak wangi yang non alkohol pun masih banyak. Dan itu bukan perkara yang urgent, yang sangat penting gitu. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan di situ. Nah, jadi tidak boleh memakai kaidah karena ini terpaksa, enggak. Karena minyak wangi itu bukan sesuatu yang sangat urgent kemudian yang dibolehkan memakai alkohol itu. Nah, jadi itu barangkali kita. Jadi tidak boleh kita kemudian mencampurkan sesuatu yang diharamkan ke dalam sesuatu yang kemudian kita pakai. Baik kita minum atau kita oleskan pada benda-benda tadi. Harus kita hindari. Ya, nampak jelas. Jawabannya langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Dari akun bernama Cukur Ideologis TV. Nampaknya tukang cukur mungkin. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tanya, sebagian orang berpendapat yang haram itu khamr atau minuman keras. Kalau seperti ekstasi, sabu itu bukan minuman, jadi boleh. Bagaimana pendapat Ustadz? Syukron, orang Pasundan. Silakan Ustadz. Ya, sumber hukum dalam Islam itu selain Al-Quran dan As-Sunnah adalah ijma sahabat dan kias. Nah, termasuk tadi mengkiaskan ekstasi, kemudian opium dan sebagainya dengan dalil yang tadi saya bacakan, hadis riwayat Imam Muslim itu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap perkara yang memabukkan itu khamr dan setiap perkara yang memabukkan hukumnya haram. Adapun yang memabukkan itu bukan hanya cairan, termasuk bisa serbuk atau berbentuk tadi pel, ya, bahkan berbentuk yang seperti ganja gitu kan. Jadi banyak bentuknya, bukan hanya cairan. Tetapi ketika kandungannya tadi bisa membuat mabuk, maka itu masuk kategori khamr. Nah, dan adapun khamr itu atau yang memabukkan itu bukan hanya yang banyak saja yang haram, termasuk sedikitnya pun haram gitu. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah itu ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya. Di situ Rasulullah bersabda, "Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun." Apapun yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Jadi termasuk juga tadi ekstasi dan lain sebagainya itu bagian dari jenis-jenis khamr gitu. Karena tadi kandungannya itu bisa memabukkan. Itu Ustaz. Kan Ustaz Apek mau menambahkan dari pertanyaan atau cukup barangkali? Saya menambahkan ini terkait apa tadi penggunaan untuk parfum ya. Ya, silakan. Parfum. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 ini dijelaskan, kita ambil dari sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizum min amali sayatin fastanibuhu la'alakum tuflihun. Bahwa orang-orang beriman sesungguhnya ketika dia meminum khamr gitu kan, minum khamr atau minuman beralkohol itu adalah najis, rizum.
najis, dan minal amali syaiton, dan sebuah perbuatan dosa. Nah, di sini terkait tentang kita bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kenajisan atau rizum itu sendiri. Nah, menurut jumhur para fuqaha seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah, maka khomer itu adalah najis. Jadi najis dari segi zatnya najis gitu kan, dari para fuqaha ya, yang jumhur tadi. Namun menurut sebagian ulama juga ada seperti Rabi'ah Ar-Ra'i, Imam Lais bin Sa'ad, dan Imam Muzani bahwa khomer itu tidak najis. Nah, khomer itu tidak najis tapi haram untuk digunakan. Namun ulama yang menganggap khomer najis ini dalilnya sangat kuat. Di antaranya ayat surat Al-Maidah tadi yang menunjukkan bahwa ayat tersebut menunjukkan kenajisan dari sisi zat khomer tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khomer itu sebagai rizum. Rizum yang berarti adalah najis. Kan gitu. Kemudian kata rizum tadi dalam ayat tersebut ini jelas menunjukkan najis dalam zatnya. Adapun tadi yang menganggap itu suci karena para fuqaha yang lain menjelaskan bahwa ini rizum itu maknawi perbuatannya kan gitu. Itu ada dari selisih perbedaan. Nah, namun yang paling kuat atau yang paling rojih adalah pendapat jumhur ulama yang menyebutkan bahwa khomer itu adalah najis. Ini dalilnya sangat kuat. Ketika Rasulullah SAW bertetangga dengan non-Muslim, kemudian dengan ahli kitab, sedangkan mereka memasak babi, kemudian minum khamr, kemudian ketika mau makan bersamanya, kalau tidak ada alat yang lain atau piring yang lain, maka sahabat dan Rasulullah diharuskan untuk mencuci dulu peralatan yang digunakan oleh mereka. Artinya khamr ini najis dari segi bukan hanya dari segi meminumnya, tetapi dari zatnya. Maka ketika zatnya itu najis, kemudian misalnya dimasukkan ke dalam minyak wangi, maka mau tidak mau itu minyak wangi tersebut terkategori najis kan gitu. Maka lebih baik sekarang itu sudah banyak minyak wangi yang non alkohol, itu lebih aman. Itu karena dari dari pendapat-pendapat para ulama itu yang kuat itu hal tersebut. Nah, hadis-hadis tersebut ini menunjukkan kenajisan khamr. Sebab tadi Rasulullah berusaha untuk mencuci alat yang mereka gunakan gitu. Yang mereka gunakan untuk minum khamr. Nah, artinya tadi zatnya sendiri sudah najis. Kemudian bagaimana dengan kenajisan alkohol? Itu kan kenajisan alkohol. Ini sebagian tadi ulama kontemporer memang berdasarkan asumsi bahwa minuman alkohol itu ada yang menyebutnya suci, gitu. Ada yang menyebutnya suci. Tadi dari segi maknawi, gitu kan? Dari segi maknawi mereka menyebutkan bahwa rizum yang dimaksud itu adalah larangan untuk meminumnya. Nah, ini yang paling kuat itu tadi ya. Bahwa yang paling kuat itu di dalam Al-Ahkam An-Najasat itu menyebutkan bahwa alkohol itu najis berdasarkan bahwa asumsi khamr itu adalah zatnya yang najis. Itu kalau menurut saya menambahkan dari Ustadz Suar ya, untuk pertanyaan dari channel Ade Ramdan ya. Ya. Itu pernyataan Ustadz Imam. Ya, berikutnya 2 pertanyaan ini yang barangkali bisa ditanggapi oleh kedua narasumber dari akun yang atas nama Reka Oktora Atmanegara. Ustadz, izin bertanya, apa tujuan rezim mengeluarkan rancangan undang-undang larangan minum ini? Adakah kebaikan di balik pembuatan RUU ini? Syukron. Mangga Ustadz Apek dulu barangkali, silakan pertanyaan ini. Ya.
sesuatu yang yang haram dilakukan, kemudian itu dilakukan, maka itu akan memperbolehkannya dijual beli bebas kan gitu, dengan kadar-kadar sekian misalnya. Kalau itu dibiarkan, maka itu adalah sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan. Setiap kemungkaran, kemaksiatan yang itu bertentangan dengan dengan aturan-aturan Allah pasti akan memunculkan madorot. Itu pasti akan memunculkan madorot. Adapun dari segi kebaikan, manfaat, itu kan manfaat. Kalau dari segi itu ya bisa jadi ada manfaat untuk orang-orang sekuler. Ya misalnya tadi ada manfaat pemasukan pajak sekian kan gitu. Kemudian ada yang mereka membutuhkan terus disuplai, yaitu manfaat secara manusiawi, itu manfaat. Ada peminum, kemudian mereka disediakan minuman legal gitu kan, yaitu manfaat buat mereka. Allah sudah menjelaskan bahwa manusia itu seringkali mereka melakukan sesuatu hal yang mereka anggap baik, padahal buruk menurut Allah, dan sebaliknya mereka melakukan hal yang buruk, padahal itu baik menurut Allah. Jadi kalau itu sudah dilarang, diharamkan, maka sudah tidak ada kebaikan lagi. Kebaikannya adalah meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa, meskipun di dalamnya ada keuntungan atau maslahat atau manfaat secara sosial atau secara materi lah kan gitu. Itu mungkin. Ya. Jadi kalau kita perhatikan memang bahwa respon dari pemirsa channel Dakwah Kota Intan ini ada yang melihat dari sisi politis, ada yang dilihat dari sisi fikih gitu ya. Kita mencoba bahwa kedua hal ini di counter gitu ya, coba dijawab. Baik dari sisi politis ataupun dari sisi fikih. Ustadz Suar barangkali ada tanggapan berkaitan dengan apakah rancangan undang-undang ini ada sisi kebaikan nggak? Adakah kebaikan di balik pembuatan rancangan undang-undang ini? Iya. Ya tentu bagi kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa apapun yang Allah perintahkan itulah yang baik buat kita, dan apapun yang Allah larang itulah yang buruk bagi kita. Maka di situ kita harus tegas lah, jelas gitu, bahwa khamr itu haram dan tidak boleh kemudian diproduksi, diperjualbelikan dan sebagainya. Nah, jangan kemudian dengan alasan keuntungan yang sifatnya hanya materi, kemudian berani melanggar apapun yang telah Allah larang gitu. Karena justru yang dilarang oleh Allah itu dampaknya akan luar biasa, yaitu merajalelanya berbagai macam kemaksiatan. Kalau kemudian minuman khamr itu dilegalkan, jangankan dilegalkan, diatur saja itu, tidak dibuka lebar-lebar dari segi penjualannya, itu banyak yang mabuk, banyak kemaksiatan. Apalagi kemudian kalau itu diperjualbelikan secara bebas. Mau jadi apa negeri kita gitu? Yeah. Sangat buruk. Jadi telah nampak kerusakan di mana-mana, di daratan, di lautan. Itu karena memang maasi, karena memang kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan tentunya kita harus kembali lagi ke jalan Allah. Nah, tidak boleh kemudian menghalalkan apapun yang Allah larang, dan juga tidak boleh mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ya. Itu Ustaz. Apalagi kalau yang saya baca beberapa artikel berkaitan dengan rancangan undang-undang ini, bahwa nantinya andai kata bahwa rancangan undang-undang ini pun goal, ya tadi di awal sempat dibahas, ini sesungguhnya tidak kafah gitu, karena yang terjadi bukan pelarangan secara total gitu,
produksi tetap jalan, cuma peredarannya yang kemudian diatur, gitu ya. Di kafe-kafe tertentu, di hotel-hotel tertentu, atau di pihak-pihak tertentu, gitu ya. Tidak karena dasarnya sudah salah, mungkin nanti akan ke depannya salah juga. Berikutnya mungkin seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari ini nampaknya dari sisi fikih mungkin Ustadz, dari Ismail, dari akun beratas nama Ismail Zainsa. Ustadz, bade tumaros naon hukumna upami alkohol digunakan kanggo obat khususnya di rumah sakit. Mungkin maksudnya di rumah sakitnya kan kadang alkohol itu dijadikan sebagai sterilisasi atau bahan untuk mensterilkan alat gitu ya, atau barangkali sekaligus juga pertanyaan dari itu barangkali langsung loncat ke akun by Air Channel. Kalau pakai hand sanitizer, gimana Ustadz pada saat mau sholat di masjid, apa termasuk najis juga? Ini berkaitan dengan sisi penggunaan hand sanitizer yang kemudian kita pahami kebanyakan bahwa hand sanitizer di kita menggunakan berbasis bahan dasar alkohol, karena konon katanya bahwa berbahan dasar alkohol itu biaya produksinya relatif lebih murah dibandingkan dengan berbahan antibakteri yang lainnya, gitu ya. Silakan barangkali bisa direspon berkaitan dengan dua pertanyaan dari Ismail Zainsa dan juga dari By Air Channel berkaitan dengan penggunaan alkohol di rumah sakit atau penggunaan hand sanitizer ketika kita akan sholat, bahwa ya kita memahami bahwa kondisi saat ini sedang masih berjalan pandemi corona. Silakan. Ya, terkait dengan penggunaan alkohol sebagai obat ya. Memang ada sebagian umat Islam yang kemudian mereka mempergunakan khamr tadi atau alkohol tadi dengan alasan untuk obat. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat buat kalian pada apapun yang telah Allah haramkan atas kalian. Jadi Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai obat. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda terkait dengan khamr tadi atau alkohol tadi, innaha laisat bidawain walakinnaha daun. Sesungguhnya khamr tadi bukanlah obat, tetapi adalah penyakit. Nah, itu saya kalau kita dat daripada khamr tadi sesuatu yang kita tidak boleh mempergunakannya meskipun dengan alasan tadi sebagai obat, karena dengan jelas tadi disampaikan dalam hadis khamr itu bukanlah obat tetapi justru merupakan penyakit gitu. Nah, masih banyaklah zat-zat yang dihalalkan untuk membuat obat. Nah, justru inilah kemudian tantangan bagi umat Islam ke depan, bahwa umat Islam itu harus membuat zat-zat yang halal untuk dipergunakan sebagai obat dan sebagainya, dan meninggalkan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah untuk dipergunakan. Itu barangkali nanti di saat APEK ada tambahan. Ya, silakan Ustaz. Silakan Ustaz APEK, barangkali ada tambahan. Kalau tidak, barangkali cukup, kita ke pembahasan yang lain bisa jadi. Cukup. Ya, cukup. Pemirsa, dari sisi politis berkaitan dengan rancangan undang-undang minol ini dan juga dari sisi fikih, gitu ya. Dari sisi fikih mungkin tetap terbuka berkaitan dengan perbedaan pendapat berkaitan dengan memahami fakta alkoholnya sendiri, gitu ya. Karena
Kalau yang saya pahami bahwa alkohol ini memang memiliki rangkaian gugus yang sangat banyak gitu ya. Kita mengenal dari istilah etanol, etil, alkohol, metanol, etanol dan sebagainya gitu ya. Nanti barangkali di hukum alkohol buatan dan alami katanya berbeda ya Pak Ustadz. Salam. Contoh mungkin barangkali bisa diperjelas atau diperdalam ada berkaitan dengan bahwa mungkin keberadaan alkohol yang ada di buah-buahan tertentu, gitu ya, misalkan di duren atau di sebagian buah-buahan yang memang memiliki apa ya zat gulanya yang tinggi, barangkali di nangka barangkali, gitu ya, atau di buah-buahan yang lain lah. Yang sepengetahuan saya memang di buah-buahan itu ada saja yang mengandung alkohol walaupun kandungan alkoholnya konsentrasi alkoholnya berbeda-beda. Ini bagaimana dengan kondisi barangkali suatu hari atau suatu saat kita mendapatkan diberi tetangga satu buah durian misalkan dengan kondisi yang sudah terlalu matang dan alkoholnya sangat tercium, ini bagaimana? Apakah memang hukumnya dikatakan sebagai homer juga atau bagaimana? Silakan. Silakan Ustaz Suar. Silakan Ustaz Suar, barangkali memahami alkohol alami yang ada di alkohol alami. Kalau saya lebih dipertajam ke misalkan dari buah-buahan misal. Iya, terkait dengan buah-buahan tadi memang saya belum pernah mendengar ada buah-buahan yang kemudian diharamkan, misalnya buah-buahan seperti durian tadinya yang itu bukan satu yang diharamkan, terkecuali tadi ketika telah mengalami perubahan kandungannya, ketika kemudian telah berubah menjadi homer tadi. Nah tentunya kalau normal matang biasalah, maka itu halal, tetap halal. Cuman biasanya tadi bisa berubah itu ketika tadi ada proses gitu. Proses. Nah tadi sampai kapan kemudian bisa berubah menjadi homer? Kalau kemudian buah-buahan itu dengan proses yang alami tadi, kemudian setelah dicek ternyata kandungannya berubah menjadi homer, maka tentu haram. Tapi kalau tidak, tentu halal gitu. Meskipun tadi prosesnya itu alami. Itu barangkali Ustaz. Ya, siap. Nampaknya pertanyaan sudah beres semua. Ada tadi sudah ditanyakan ke Ustadz Apek. Tadi mungkin Ustadz Suar memang belum tampil di channel ini. Yang ingin saya tanyakan Ustadz Suar berkaitan dengan rancangan undang-undang minol ini, minuman beralkohol ini, bagaimana sikap kita berkaitan dengan hal ini, gitu ya? Sikap kita maksudnya dari sisi kita sebagai umat Islam, dari sisi kita sebagai rakyat Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dari sisi jangka panjang dan juga jangka pendek untuk menghentikan ini, gitu ya, bahwa karena ini sudah lama tarik ulur berkaitan dengan rancangan undang-undang pelarangan minuman beralkohol. Artinya apa? Bahwa minuman beralkohol sampai saat ini belum dilarang ternyata, gitu ya. Jadi kalau saya misalkan ujuk-ujuk beli etanol atau metanol ke apotek misal, terus dicampur dicampur komix, dicampur merek-merek tertentu gitu ya. Kemudian saya minum seolah-olah negara itu ya silakan saja gitu. Kalau mati ya silakan kamu yang ngurusin gitu. Kalau kamu sakit kamu yang ngurusin gitu. Negara tidak, oh itu haram, itu tidak boleh. Ini bagaimana sikap kita sebagai umat berkaitan dengan rancangan undang-undang pelarangan minol ini, baik jangka panjang ataupun jangka pendek seperti apa? Iya. Maka dalam Islam segala sesuatu yang diharamkan maka ya harus dilarang dan tidak boleh ada.
Nah, tentunya kita sebagai taat, tunduk patuh kepada aturan Allah, umat Islam tadi bisa kemudian menghilangkan berbagai macam keharaman-keharaman. Jadi bukan hanya miras saja, termasuk yang lainnya gitu. Tidak bisa kemudian menghilangkan berbagai macam keharaman, termasuk berbagai macam kemaksiatan, kalau sistem yang diterapkan di negeri ini masih sistem yang dibuat oleh manusia, yang notabene asasnya adalah manfaat menurut hawa nafsu manusia. Ya, tentunya kalau kita ingin negeri kita ini terbebas dari berbagai macam keharaman dan juga kemaksiatan, maka solusinya pun dengan sistemik, yaitu dengan menerapkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Sehingga ketika aturan Islam tadi diterapkan, maka itu bisa kemudian menolak berbagai macam mafsadat dan bisa menghadirkan berbagai macam maslahat yang tentunya sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan. Itu Ustaz. Jadi solusinya ya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, agar pemimpin di negeri ini mau menerapkan Islam secara totalitas dalam kehidupan bernegara. Sehingga berbagai macam keharaman bisa dihilangkan. Berbagai macam kemaksiatan bisa dihilangkan dari negeri yang kita cintai ini. Bukankah kita ingin negeri kita ini diberkahi oleh Allah? Nah, syarat agar negeri kita ini diberkahi oleh Allah ya penduduknya harus beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu yang harus kita lakukan. Dengan dakwah, insya Allah kita mendapatkan kalau dakwah itu kemudian diterima dan dilaksanakan oleh para pemimpin kita. Nah, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan pemimpin kita hari ini mereka mau kemudian kembali ke jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau sami'na wa ata'na terhadap apapun yang telah Allah syariatkan. Itu Ustaz. Ya. Jadi barangkali kalau saya simpulkan bahwa minol atau minuman keras ini bagian dari penyakit sistem gitu ya. Maka kemudian obatnya adalah harus sistem juga gitu ya. Jadi kalau kita bicara sistem nanti insya Allah barangkali perlu napak yang cukup lama gitu ya. Nanti kita bicara sistem karena sistem itu kan mencakup berbagai macam hal gitu ya. Hatur nuhun Ustadz Suar berkaitan dengan tadi bahwa untuk jangka panjang memang kita akhirnya mau tidak mau istilahnya apple to apple gitu ya, jangan apple to salak gitu ya. Atau apple to cherry gitu ya. Jadi maka kemudian penyakit berkaitan dengan beredarnya minuman beralkohol yang kemudian diikuti dengan keburukan-keburukan moralitas dari efek penggunaan minuman beralkohol ini, nampaknya kita tidak bisa berharap ke mana-mana dan ke siapa-siapa kecuali dengan kembali lagi dengan obatnya dengan sistemnya sistem apa ya, tentunya sistem yang memahami hakikat manusia itu sendiri. Sekaligus barangkali karena waktu kita dibatasi dan memang terbatas, saya memberikan waktu ke Ustadz Apek barangkali untuk mencoba rancangan undang-undang ini sekaligus berkaitan dengan solusi tuntas gitu ya, supaya bahwa tidak terjadi tarik ulur ini itu gitu, kepentingan si A, si B dan sebagainya. Ini bagaimana Ustaz? Silakan. Ya, baik. Nah, RUU Minol ini adalah permintaan dari partai-partai gitu kan, dari partai-partai atau dari dari anggota DPR untuk dihentikannya produksi, penjualan dan lain sebagainya kan gitu. Namun gitu kan, ini tidak kafah, tadi kata Sadimau itu tidak total, maka permintaan atau aturan ini bersifat banci gitu kan, bersifat setengah-setengah
meskipun itu tidak total, tetapi partai besar yang dimaksud itu adalah Partai Golkar dan PDI itu menolak justru karena faktanya memang mereka menginginkan ya ini nggak usah dilarang, udah biarkan aja, cukup diatur saja kan gitu, cukup diatur saja. Nah, baru saja rancangan agar tidak diproduksi, tidak diperjualbelikan secara bebas saja mereka sudah menolak begitu rupa kan gitu, begitu rupa dengan menjalankan undang-undang yang ada yang ini tadi membebaskan hanya mengatur tempat penjualan dan sebagainya, itu saja sudah sudah ditolak, apalagi ketika kita meminta sama sekali tidak ada kan gitu, sama sekali tidak ada, tidak diproduksi, tidak diperjualbelikan, baik untuk urusan yang privat, untuk urusan-urusan atau kepentingan-kepentingan terbatas, ya seperti tadi kepentingan terbatas di sini di dalam undang-undang tersebut, salah satunya rancangan undang-undang tersebut untuk adat istiadat, untuk kesehatan, untuk wisatawan itu boleh kan gitu. Nah ini kan artinya tetap ada kebocoran. Nah makanya seharusnya Islam sebagai solusi membuat dijadikan sebuah aturan agar apa saja yang diharamkan oleh Allah itu diharamkan oleh aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apa saja yang dihalalkan oleh Allah maka dihalalkan oleh undang-undang yang dilegalisasi oleh seorang pemimpin yang adil, yakni seorang khalifah yang melegalisasi hukum, yang mengambil hukum itu dari Al-Quran, sehingga insya Allah tidak ada lagi produksi, penjualan, penggunaan minuman keras yang akan menjadi biang kemaksiatan, gitu kan? Mudah-mudahan kita segera dihadirkan pemimpin adil yang segera bisa melegalisasi undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu saja Satman dari saya. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun. Jazakallah khairan katsiran ke Ustaz Taufik yang barangkali bisa dikatakan sebagai closing statement berkaitan dengan rancangan undang-undang MINO ini. Jadi judul besarnya kita kan Islam tegas melarang minuman keras. Gitu. Jadi kita memahami bahwa tidak ada ruang diskusi sesungguhnya untuk berkaitan dengan ketegasan keharaman minuman beralkohol atau minuman ini, karena memang sudah yang saya pahami tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan keharaman khamar ini, ya. Kecuali barangkali yang nanti akan berbeda pendapat itu berkaitan dengan memahami fakta khamar itu seperti apa. Itu ruang yang masih bisa kita diskusikan. Ustadz Zuhar, barangkali ada closing statement berkaitan dengan rancangan undang-undang MINO ini. Silakan Ustadz. Ya, tentunya kita sebagai umat Islam ya tadi harus kembali kepada Islam, jangan kemudian kita menjadi orang yang justru menolak Islam atau abu-abu lah, cari aman gitu. Nah, jelas sekali bahwa permabukan itu dosa besar. Apa buktinya? Buktinya pelaku permabukan tadi mendapatkan ancaman dalam Islam yaitu dengan hukuman cambuk. Pada masa Rasulullah itu 40 kali cambukan. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun 40 kali cambukan. Kemudian pada masa Umar bin Khattab itu 80 kali cambukan. Artinya perbuatan yang di dunia ini kemudian dikenai sanksi berupa tadi hukuman, maka itu bukan dosa kecil. Nah, artinya mabuk merupakan dosa besar yang harus ditinggalkan dan sudah jelas haram sehingga tidak ada lagi ruang untuk didiskusikan terkait dengan penggunaannya yang dengan macam-macam tadilah gitu. Setelah kita paham haram maka wayahna harus dilarang apapun bentuknya. Mudah-mudahan didengar suara umat Islam, suara para ulama oleh para pemimpin di negeri ini terkait dengan tadi. Jadi bukan hanya kita
menghindarkan diri kita dari ancaman Allah, tetapi juga kita menjauhkan kerusakan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu Ustaz. Ya, hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran kedua narasumber di acara Bedah Buletin Kafah dengan tema besar Islam melarang tegas khamar. Yang mudah-mudahan pemirsa channel dakwah Kota Intan kita bisa mendapatkan pencerahan berkaitan dengan khamar ini atau minuman beralkohol ini, baik dari sisi politis ataupun kita memahaminya dari sisi fikih berkaitan dengan khamar ini, gitu ya. Sekali lagi hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran ke Ustaz Suwar dan juga Ustaz Apek yang telah meluangkan waktunya untuk khamar ini. Seberapa banyak, gitu ya. Datanya ternyata sangat kecil, gitu, orang yang terlibat dalam produksi khamar ini. Dan kalau bicara masalah income atau pemasukan untuk negara pun ternyata sangat kecil gitu dibandingkan dengan efek negatif bagi masyarakat yang mengkonsumsi minum ini. Itu barangkali pemirsa channel dakwah Kota Intan yang bisa kita simak, dan saya selaku pengatur acara dan juga sebagai moderator pengatur ritme acara ini, mohon maaf andai kata ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang barangkali masih bisa didiskusikan atau ikhtilaf, itu adalah sesuatu yang sunatullah dalam khasanah Islam, bisa saja kita nanti diskusikan lebih lanjut. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan juga atas nama kedua narasumber andai kata ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang benar ta'ala ada kesalahan semakan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.